أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sebelum kita menyusul mereka yang tidak bisa kembali ke dunia, kita yang masih berada di dunia, maka kita maksimalkan ibadah kita, utamanya ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Salawat riding salam semoga senantiasa terlimpahkan juga kepada manusia terbaik sepanjang zaman, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua ini diakui sebagai umatnya pada hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah maklum kita ketahui, bahwasannya puasa itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadisnya, "Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu anin nar sab'ina kharifan." Tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun perjalanan. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard." Barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya dan api neraka sejauh langit dan bumi. Hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati demikian, kita harus memahami bahwasannya puasa yang kita tujukan semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya adalah untuk Allah, maka kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, utamanya ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah hendaknya kita melaksanakan yang namanya sahur. Jangan sampai kita tidak melakukan sahur walaupun hanya seteguk saja, karena itu adalah sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahur barakah." Bersahurlah karena sejatinya di dalam sahur itu penuh dengan keberkahan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya bersahur. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru kullahu barakah, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma' fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin." Yang artinya, janganlah kalian meninggalkan sahur, karena sahur itu semuanya barokah. Sesungguhnya para malaikat, Allah Subhanahu wa taala itu bersolawat atas orang-orang yang sahur. Ikhwatal kiram, hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sahur ini yang paling utama adalah mengakhirkannya. Yang paling utama adalah apa? Mengakhirkannya. Kalau berbuka yang paling utama adalah apa? Mengawalkannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tasaharna ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila shalah, qala qultu kam bainal adzan was sahur, qala qadru khamsina ayah." Ya, dikatakan oleh Zaid bin Sabit, kami dahulu bersahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sahur
langsung bergegas untuk melaksanakan sholat subuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada Zaid bin Sabit, berapa jarak antara sahurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan subuh? Maka Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menjawab, jaraknya adalah sekitar 50 ayat. Hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya, hendaknya ketika kita sahur, maka kita upayakan sebisa mungkin di akhir-akhir waktu. Ya, kalau 50 ayat itu seukuran bacaannya itu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Ya, jadi sedang-sedang. Dan ayatnya juga tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Mungkin seukuran 20 sampai 30 menit. Ya, 20 sampai 30 menit. Kalau misalnya azan subuh itu misalnya jam 4, ya, maka utamanya kita sahur jam berapa? Jam setengah 4. Jangan sahur terlalu tempo. Ya, misalnya kita sahur jam 3, ya, atau sahur jam 2. Nah, itu termasuk sahur yang terlalu tempo. Ya, cepat-cepatnya jam 3 lah. Ya, jangan sahur jam 2 atau jam 1. Itu terlalu tempo. Tapi syukur-syukur kalau kita bisa melaksanakan sahur sebagaimana sahurnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan sahur. Dan di waktu sahur juga itu memiliki banyak keutamaan. Ya, di antaranya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Wabil ashar hum yastaghfirun, ya, surat Az-Zariyat ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika waktu sahur mereka itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya hamba-hamba Allah ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, di waktu diijabahinya doa, karena sejatinya istighfar itu juga bisa mempengaruhi kehidupan kita, karena dia adalah bagian daripada doa. Luqmanul Hakim, ya, seorang hamba soleh yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, ketika menasihati anaknya itu menasihati dengan untuk memperbanyak bacaan istighfar, ya, untuk memperbanyak bacaan istighfar, tidak mengajak anaknya untuk berdoa, tapi memperbanyak istighfar, karena hakikatnya istighfar itu bagian daripada doa. Karena Nabi Muhammad SAW itu telah menyatakan, man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan dari setiap kesedihannya. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya. Dan barang siapa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan berbuka puasa. Terkait dengan berbuka puasa ini di dalam Islam diatur, ya, supaya kita itu berbuka untuk menyegerakan. Karena sejatinya umat-umat terdahulu itu juga berpuasa. Umat Yahudi berpuasa, umat Nasrani berpuasa. Bedanya kita dengan mereka, ya, kalau kita itu ada makan sahur, mereka tidak makan sahur. Kalau mereka itu suka telat di dalam berbuka, maka kita diperintahkan untuk menyelisih mereka, yaitu apa? Menyegerakan berpuasa. Karena hakikatnya Rasulullah SAW itu bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia itu berada di dalam kebaikan ketika apa? Ketika mereka itu cepat di dalam berbuka puasa. Dan Nabi Muhammad SAW itu ketika melaksanakan buka puasa, yang beliau lakukan pertama kali adalah
memakan rutop atau kurma basah. Kalau tidak ada kurma basah, beliau makan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, beliau hanya minum seteguk air, baru beliau melaksanakan sholat. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya, fa illam takun rutabat fa ala tamarat, fa illam takun hasawatin min ma'. Ya, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka puasa, beliau berbuka dengan rutab, kurma basah atau kurma muda yang masih kuning-kuning itu Pak ya, yang masih hijau-hijau ya, tapi rasanya manis ya, enak ya. Kalau di Indonesia jarang. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki, bisa umroh, bisa haji ya, kita bisa dapati kurma basah itu di Mekah. Itu adalah kesukaannya Nabi Muhammad SAW ketika berbuka puasa ya. Ketika beliau tidak mendapati kurma basah, maka beliau makan kurma kering. Kalau kurma kering banyak ya, banyak. Kalau tidak mendapati kurma kering, maka beliau berbuka dengan air ya, baru beliau SAW melaksanakan sholat. Hendaknya sunnah yang seperti ini kita ikuti, kita sediakan di rumah-rumah kita apa? Kurma ya, paling tidaknya 1 atau 2 biji ya, atau 3 biji ya, kita bisa memakannya ketika berbuka atau ketika sahur ya, sebagai bukti kita itu mencintai Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengidolakan sesuatu, mengidolakan seseorang, paling tidak kita berusaha mencintai apa yang disukai olehnya ya, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW suka berbuka dengan kurma, maka kita juga berusaha apa untuk bisa memakan kurma. Kita sediakan di rumah-rumah kita kurma. Dan ketika berbuka ya, yang pertama kali kita lakukan hendaknya apa? Idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala fa innasiya ayyadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, kita hendaknya ketika berbuka puasa awali dengan bacaan basmalah, bismillah. Kalau kita lupa, maka ucapkan apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu, setelah kita makan beberapa butir kurma atau minum beberapa teguk air ya, baru setelah itu kita mengucapkan doa buka puasa apa? Zahabaz zama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itulah yang hendaknya kita lakukan ketika kita berbuka puasa ya. Jadi anjurannya bacaan doa berbuka puasa itu kita baca setelah kita minum beberapa teguk air atau setelah kita makan ya beberapa butir kurma atau kue, baru kita mengucapkan apa? Zahabaz zama'u wabtalatil uruq wasabatal ajr insyaallah. Dan kalau kita itu misalnya disuguhkan makanan oleh kawan kita, oleh saudara kita, maka kita doakan mereka dengan doa apa? Allahumma at'iman at'amani wa askiman asqani. Ya Allah, berikanlah makan yang memberi makan kepada kami dan berikan minum kepada orang yang memberi minum kepada kami. Kalau misalnya kita diundang juga ya untuk berbuka puasa oleh tetangga kita, kalau saudara kita, maka ada doanya juga ya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah diundang oleh Sa'ad bin Ubadah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aftara indakum as-shaimun wa akala ta'amakum al-abrar wa shollat alaikumul malaikah. Ya, telah berbuka puasa ya orang-orang yang berpuasa di rumahmu, dan telah makan orang-orang yang baik serta para malaikat itu mendoakanmu. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan sholat malam. Berkaitan dengan sholat malam, sebenarnya namanya banyak ya. Tarawih itu bagian daripada sholat malam ya. Qiyamul lail ya, sholat tahajud ya, itu namanya juga sholat malam, sama, cuma bedanya
ada yang di awal, ada yang di pertengahan, ada yang di akhir. Nanti kita tinggal pilih yang mana ya. Tapi yang paling afdol dilakukan ya orang yang melakukan sholat malam itu ya di bulan Ramadan utamanya, maka dilakukan itu bersama imam, karena Allah Subhanahu wa taala akan mencatat hamba-hambanya ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala salat semalam suntuk ya ketika selesai salat ya, ketika selesai salat tahajud dan witir ya, mau dia itu 11 rakaat, mau dia itu 23 rakaat, dicatat semalam suntuk. Yang penting tidak diputus. Ya, misalnya Misalnya di masjid A sholatnya 11 rakaat, saya sholatnya 23 rakaat, jadi saya ikut 8 rakaat, habis itu saya pulang, nanti sambung di rumah, tidak usah pulang. Ya, berarti kita cari masjid yang 23 rakaat supaya dicatat semalam suntuk. Gitu. Kalau kita tidak menyelesaikan bersama imam, ya tidak dicatat semalam suntuk. Ya, jadi yang melakukan 11 rakaat itu dibenarkan, yang melakukan 23 rakaat juga dibenarkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyra rakaat yusalli arba'a rakaat fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menambah sholat di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Ini asalnya sholatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih dari berapa? 11 rakaat. Ya, tidak lebih dari 11 rakaat. Beliau melaksanakannya 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Ya. Maksudnya 4 rakaat sini masna, dua, kemudian istirahat sejenak, ada jedah. Nah, itu namanya 4 rakaat. Kemudian dua, istirahat sejenak. Baru kemudian witir, ya, baru melaksanakan sholat witir. Beliau seringnya melaksanakan berapa? 11 rakaat. Tapi jangan ditanya ya tentang bagusnya sholat beliau, tentang lamanya sholat beliau. Ya, 1 rakaatnya saja ya, pernah Rasulullah SAW itu sholat ya 1 rakaat, kemudian Anas bin Malik itu datang ya sholat di samping beliau. Rasulullah SAW itu di rakaatnya itu membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan Al-Baqarah. Ya, Anas berkata di dalam hatinya mungkin Rasulullah akan berhenti di ayat yang ke-100 ya. Tapi ternyata lewat lagi ayat 100-nya. Akhirnya Anas bergumam mungkin Rasulullah akan berhenti di ayat yang terakhir. Tapi tidak, masih nyambung surat An-Nisa. An-Nisanya pun dikasih selesai. Setelah itu masih nyambung surat Ali Imran. Jadi 5 juz dalam 1 rakaat. Ini Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melaksanakan sholat ya 5 juz dalam 1 rakaat. Jadi walaupun beliau itu mungkin sholatnya 11 rakaat, tapi jangan ditanya soal lamanya, soal bagusnya. Beliau adalah sholat melaksanakan sholat yang paling baik. Tetapi ya kita juga diperbolehkan untuk melaksanakan sholat 23 rakaat. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, walaupun Rasulullah tidak pernah melakukan sholat 11 rakaat, Umar bin Khattab melakukannya. Karena Rasulullah pernah mengatakan sholat malam itu 2-2 ya. Umar bin Khattab memahami 2-2 itu nggak ada batasannya, mau 20 rakaat, mau 30 rakaat juga bisa, jadi nggak ada batasannya ya. Umar bin Khattab melaksanakan berapa? 23 rakaat, dan tidak ada satu sahabat Nabi pun yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Hendaknya apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang dilakukan para sahabat itu menjadi sunnah ya, yang bisa kita ikuti. Dan yang paling sedikit kita melaksanakan sholat malam itu 1 rakaat. Satu rakaat. Sholat apa? Sholat witir. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-witru haqqun faman sya'a falyutir bi khamsin
wa man syaa'a falyutir bi thalathin wa man syaa'a falyutir bi wahidah. Witir itu hak. Ya, siapa yang mau maka silahkan sholat 5 rakaat. Siapa yang mau maka silahkan sholat 3 rakaat. Dan siapa yang mau maka silahkan sholat satu rakaat. Jadi kita dipersilahkan. Kalau kita misalnya nggak ada waktu yang lama, yang nggak ada waktu yang cukup lama, ya waktunya mepet, misalnya kita bisa sholat apa? Sholat malam hanya 1 rakaat. Dan terkait dengan sholat malam ini, hakikatnya orang yang sudah biasa mengerjakan sholat malam baru tidak mengerjakan sholat malam, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sehingga usahakan kalau kita sudah rutin sholat malam, jangan sampai kita tinggalkan sholat malam. Walaupun minimalnya berapa? 1 rakaat setiap malam minimal. Karena Rasulullah SAW itu baik di dalam perjalanan beliau, ya dimanapun beliau berada, dalam keadaan beliau susah kah atau bagaimanapun, beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat malam dan sholat sunnah fajar. 2 sholat sunnah itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita juga mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak meninggalkan sholat malam walaupun hanya mengerjakan berapa rakaat? 1 rakaat. Ya, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sabdakan kepada Amr bin As, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yakumul lail fataroka qiyamal lail. Wahai Abdullah, maksudnya adalah Abdullah bin Amr bin As, ya wahai Abdullah, janganlah kamu itu seperti fulan. Dulu fulan ini rajin sholat malam tapi sekarang meninggalkannya. Artinya apa? Rasulullah nggak suka dengan orang yang dahulunya rajin sholat malam tapi akhirnya tidak sholat malam. Walaupun tidak berdosa, tapi hukumnya adalah apa? Makruh. Kita di bulan Ramadan ini kan kita rajin sholat malam, ya tiap hari sholat malam. Maka kita usahakan di bulan-bulan yang lainnya kita bisa melaksanakan sholat malam. Hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal terkait dengan puasa kita, amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utamanya terkait dengan makan sahur. Kita upayakan bisa mengakhirkannya. Terkait dengan berbuka puasa, kita upayakan bisa untuk mengawalkannya. Dan terkait dengan sholat malam, kita berusaha untuk bisa menjalankannya setiap malam walaupun mungkin hanya 1 rakaat. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.